warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dengan NPM 2017021016 dari kelas Biologi A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat survei yang dilakukan dalam praktikum ekologi. Video kali ini dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir praktikum ekologi. Mari kita saksikan videonya. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1. Let's rock. Yang pertama adalah altimeter. Altimeter merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Altimeter memiliki prinsip kerja yaitu menggunakan gelombang seperti gelombang ultrasonik dan inframerah. Itu juga menggunakan magnet bumi seperti sudut inklinasi dan bisa juga menggunakan tekanan udara yang dimana hal ini menjadi prinsip dalam berbagai pengukuran. Adapun cara kerja pada altimeter yaitu pertama, tempatkan altimeter pada posisi datar dan pastikan gelembung nivoo tepat di tengah lingkaran. Yang kedua, aturlah tanda indikator yang memiliki tanda minus dan plus agar berada di tengah untuk mengaturnya. Kemudian, putarlah tuas pemutar besar yang berada pada altimeter. Yang ketiga, lalu taruhlah ketinggian pada titik 0 meter dengan cara tarik atas lalu putar tuas ke arah kiri. Yang keempat, kemudian dipindahkan altimeter ke tempat yang akan diukur ketinggiannya. Dan yang terakhir, carilah ketinggian tempat yang diinginkan dengan cara mengatur atau memutar jarum indikator hingga berada di tengah lalu bacalah skala yang muncul. Nah, dengan melakukan 5 syarat kerja tersebut, maka kalian akan dapat menentukan ketinggian yang diinginkan. Alat yang kedua yaitu pH meter. pH meter merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengukur kadar pH yaitu kadar keasaman atau basa pada suatu cairan. pH meter sendiri memiliki bagian-bagian tertentu yaitu tombol on-off, tombol senti kalibrasi, tombol temperatur, tombol kalibrasi, tombol pH, dan yang terakhir tombol baca. Adapun prinsip kerja pada pH meter yaitu didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dari gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil dan aktif. Adapun cara kerja dari pH meter yaitu yang pertama, sediakan larutan yang akan diukur keasamannya, siapkan sesuai kebutuhan, dan jangan terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Yang kedua, sebelum diukur terlebih dahulu, perhatikan keadaan suhu larutan yang akan diukur dengan suhu larutan yang sudah dikalibrasi. Sebelumnya, pastikan keduanya harus sama. Yang ketiga, kemudian buka penutup elektroda pada alat pH dengan menggunakan air khusus, kemudian bersihkan dengan tisu sampai kering. Yang keempat, hidupkan alat pH, kemudian celupkan elektroda ke dalam cairan yang akan diukur, kemudian putar-putar elektroda larutan menjadi homogen. Dan yang terakhir, tekan tombol yang bertuliskan mesh, lantas akan muncul kata hold di layar, lalu tunggu beberapa saat hingga muncul angka pH yang menunjukkan kadar pH pada cairan tersebut. Yang ketiga yaitu meteran. Kita sendiri tahu bagaimana bentuk dari meteran. Meteran sendiri merupakan alat yang berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang suatu objek, di mana meteran memiliki prinsip kerja yaitu panjang objek akan sama dengan nilai skala yang tertera pada meteran. Adapun cara kerja pada meteran yaitu rentangkan meteran ini dari ujung satu ke ujung yang akan diukur. Kemudian kita catat berapakah panjang dari objek yang kita ukur.
Yang keempat adalah anemometer. Anemometer merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kecepatan angin dan sering digunakan demi kepentingan di bidang geofisika, meteorologi, maupun stasiun perakiran cuaca. Anemometer sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu anemos, yang berarti angin. Di sini terdapat 6 jenis anemometer yang berbeda. Yang pertama yaitu anemometer kincir angin, yang kedua anemometer digital, yang ketiga anemometer sonik, yang keempat anemometer cup, yang kelima anemometer hot wire, yang keenam yaitu anemometer laser Doppler. Adapun prinsip kerja dari anemometer yaitu apabila angin bertiup, maka rotor berputar pada arah tetap disebabkan karena seluruhnya menghadap ke satu arah melingkar. Adapun cara kerja pada anemometer yaitu tekan tombol on off, kemudian akan tampil semua item pengukuran pada layar, lalu pilih mode pengukuran yang diinginkan, kemudian tekan tombol untuk melihat hasil pengukuran, dan yang terakhir catat hasil dari pengukuran. Yang kelima adalah planktonet. Planktonet merupakan sebuah jaring dengan mesh size yang disesuaikan untuk pengambilan sampel dengan objek plankton. Adapun bagian-bagian dari planktonet yaitu pada bagian atas terdapat tali pengikat, kemudian bagian tengah yaitu jaring plankton, dan paling bawah adalah botol pengumpul. Adapun prinsip kerja dari planktonet yaitu ditarik untuk jarak dan waktu tertentu, kemudian jumlah airnya tersaring diperoleh dari angka pada flow meter atau mengkalikan jarak di antara dua titik tersebut dengan diameter. Cara kerja pada planktonet yaitu masukkan planktonet ke dasar bentos, kemudian tunggu hingga beberapa jam, maka akan tersaring plankton-plankton yang diinginkan. Yang keenam adalah surbernet. Surbernet merupakan jaring yang berfungsi untuk menculik bentos di perairan lotik atau perairan yang memiliki arus kuat dan dasar perairannya berpasir halus atau sedikit berlumpur. Sebenarnya ini hampir sama dengan planktonet, akan tetapi dia memiliki prinsip kerja yang berbeda, yaitu dengan cara meletakkan surbernet di aliran sungai yang memiliki arus dan sumber yang diletakkan melawan arus, yang dimana agar bentos yang menempel pada batu dapat tertangkap oleh surber dibantu dengan tangan ataupun kaki kita. Adapun cara kerjanya yaitu besi persegi yang terletak di depan muncul berfungsi untuk menentukan wilayah atau daerah yang akan dicuplik. Yang kedua, permukaan sebuah benda diletakkan ke arah datangnya air mengalir, kemudian di depan permukaan tersebut terdapat foot template yang dapat diinjak-injak atau diaduk-aduk agar organisme bentos yang melekat pada dasar perairan hanyut dan tertangkap surber. Yang ketujuh adalah termometer. Kita tahu bahwa termometer merupakan alat yang berfungsi untuk mengetahui suhu tertinggi dan terendah di tempat dan waktu tertentu. Adapun prinsip kerja dari termometer yaitu pemuaian zat cair karena perubahan kalor pada lingkungan sekitar. Akibatnya termometer max diisi air raksa yang mudah memuai, dan termometer berisi alkohol yang memiliki titik beku 140 derajat Celcius. Adapun macam-macam termometer yaitu termometer air raksa, termometer alkohol, termometer bimetal mekanik, termometer inframerah, dan yang terakhir termometer klinis. Selain itu, dengan cara kerja yang dilakukan termometer yaitu pertama, kalibrasi alat dengan menekan tombol reset. Yang kedua, termometer diletakkan pada tempat yang ingin diukur suhu selama kurang lebih 24 jam. Indeks tertinggi pada termometer max merupakan suhu tertinggi dan indeks tertinggi min merupakan suhu terendah pada hari tersebut. Alat yang kedelapan adalah kompas. Kompas merupakan alat penunjuk arah mata angin yang berfungsi untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Selain itu juga berfungsi untuk mengukur besar sudut
mengukur besar sudut peta, menentukan letak orientasi, dan mempermudah perhitungan dan pembacaan peta. Adapun prinsip kerja dari kompas yaitu dengan adanya gaya tarik-menarik antar magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi, yang dimana jarum kompas tersebut dari magnet memiliki kutub utara dan selatan dan akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Adapun cara kerja dari kompas yaitu letakkan kompas di atas permukaan datar, kemudian tunggu jarum kompas tidak bergerak dan menunjukkan arah utara dan selatan. Kemudian bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu miringkan kaca pembesar sekitar 50 derajat dengan kaca dial. Apabila penglihatan visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis pada tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka B jika ke arah 30 derajat sebelum menuju sasaran, tetapkan dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Kemudian cari benda yang menonjol atau tinggi seperti pohon di antara benda lain sekitarnya sebagai patokan untuk mencegah kehilangan jalur. Dan yang terakhir, sebelum bergerak menuju sasaran, kita juga perlu menentukan sasaran balik agar kita dapat kembali ke tempat semula apabila tersesat. Alat yang ke-9 yaitu hygrometer. Hygrometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk menentukan kelembaban atmosfer yang mana dapat menunjukkan kelembaban yang relatif. Hygrometer berfungsi untuk mengukur cuaca yang umum saja, yakni kering dan basah. Adapun prinsip kerja dari hygrometer yaitu dengan menggunakan dua termometer. Yang pertama, termometernya digunakan untuk mengukur suhu udara biasa dan yang kedua digunakan untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab. Pada bagian bawah termometer diliputi kain atau kapas yang basah. Adapun cara kerja dari hygrometer yaitu dengan meletakkan hygrometer di tempat yang ingin diukur kelembabannya, lalu tunggu beberapa saat dan kemudian baca skala yang ditunjukkan. Skala yang terlihat umumnya ditandai dengan tanda persen bersama dengan derajat Celcius. Alat yang ke-10 adalah Ekman Grab, yang dimana merupakan alat yang berfungsi untuk mengambil sedimen permukaan yang ketebalannya tergantung dari tinggi dan dalamnya grab masuk ke dalam lapisan sedimen. Alat ini biasanya digunakan untuk mengambil sampel sedimen pada perairan dangkal. Nah, adapun bagian-bagian dari Ekman Grab yaitu yang atas merupakan tali, yang di bawah tali yaitu messenger, yang agak bawahnya yaitu trigger, yang seperti alas yaitu penutup bagian atas, kemudian di bawahnya terdapat kawat penahan, dan yang paling bawah adalah pengeruk. Adapun prinsip kerja dari Ekman Grab yaitu menggunakan setengah rahang jepitan untuk menangkap sedimen, kemudian grabnya diturunkan dengan posisi rahang atau jepitan terbuka sampai mencapai dasar perairan dan sewaktu diangkat ke atas akan tertutup dan sampel sedimen akan terambil. Cara kerja dari Ekman Grab yaitu siapkan grab lengkap dengan tali serta messengernya, kemudian buka katup bawah Ekman Grab lalu kaitkan kawat katup pada tuas yang ada di bagian atas grab. Lalu pastikan kartu terbuka dengan kawat yang terpasang dengan tepat. Kemudian masukkan grab perlahan-lahan ke dalam air sampai di dasar perairan yang akan diambil sampelnya. Lepaskan messenger dan katup grab yang akan tertutup, lalu tarik ke atas maka sedimen akan terambil. Menyaksikan dan menonton video saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.